Setiap tahun ya Pak Setiap ya? tahun, ya. Kalau begitu ada yang istimewa atau cukup berbeda mungkin dari tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, kalau untuk tahun ini memang tidak menggunakan kereta kencana atau kita tidak ngawal kereta kencana, akan tetapi untuk kirap duplikat bendera pusaka ini karena peringatan 17 Agustus dilaksanakan di IKN, kita intinya di Satuan Denkavkut siap mendukung untuk kegiatan dimanapun berada peringatan 17 Agustus akan kita laksanakan. Baik pemirsa RCTI, Anda kembali bersama kami di dahsyatnya Kirap Bendera Pusaka. Reza, agar suasana semakin hangat dan karena saya juga ceria banget ya. Saya mau pantun dulu, boleh gak nih Reza? Boleh dong, silakan. Oke, kalau saya pantun kamu jawab apa? Cakep. Oke, Ya. cakep ya. Baik, ke pasar belanja membawa catatan. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli buah melon dan buah semangka. Cakep. Jakarta berseri menyambut kemerdekaan dan Anda kembali menyaksikan dahsyatnya Kirap Bendera Pusaka. Aduh, kalau jadi Ocha nih emang enak ya. Nggak perlu pantun aja udah cakep gitu. Oh, itu kita lanjutkan di belakang panggung nanti ya. Kalau kita lihat di belakang, sebenarnya semua sudah bersiap-siap begitu ya. Urutannya juga banyak nih, Ca. Saya jelaskan mungkin sedikit. Ada yang paling depan nantinya 128 anggota drum band yang akan mengiringi perjalanan dari sini menuju ke Patung Kuda. Begitu pula ada juga gabungan dari Taruna Akademi TNI dan Polri yang akan mengiringi kirap hingga Patung Kuda nantinya. Mereka akan bersama dengan pasukan berkuda Denkavkut atau Detasemen Kavaleri Berkuda. Totalnya ada 18 kuda. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya sama perwakilan dari pasukan berkuda kita, Detasemen Kavaleri Pasukan Berkuda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam dulu boleh Pak? Selamat pagi, ya. Sudah semangat pagi-pagi ya Pak? Ya, alhamdulillah kita semangat untuk mengikuti kegiatan kirap duplikat bendera pusaka pada tahun 2024. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana persiapannya. Kita kemarin juga ikut saat gladi resik hari Kamis lalu begitu. Persiapannya seperti apa sih dari hari Kamis sampai dengan hari ini Pak? Untuk persiapan kami diawali dengan gladi kotor dan gladi bersih pada hari Kamis. Kemudian persiapan-persiapan yang sebelumnya sudah kita laksanakan menyiapkan personil pasukan kita, prajurit kita dan kuda kita di home base atau di Satuan Denkavkut. Selanjutnya tibalah kita di Jakarta, kemarin sudah mengikuti kegiatan gladi kotor dan gladi bersih. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik pasukan dan prajurit berkuda ini datang dari mana aja sih Pak? Dan ini tahun keberapa terlibat dalam kirap bendera pusaka? Oke, baik Mbak, untuk keterlibatan Denkavkut untuk mendukung kegiatan tahun 2024 ataupun kegiatan peringatan 17 Agustus ini sudah tiap tahun kita ikuti Mbak. Mungkin sudah berapa kali, pokoknya intinya setiap tahun sudah kita ikuti dan sampai dengan sekarang ini. Dan Satuan Denkavkut selalu mengikuti kirap ataupun pengawal bendera pusaka pada saat kita 17 Agustus di Istana Negara. Setiap tahun ya Pak Setiap ya? tahun, ya. Kalau begitu ada yang istimewa atau cukup berbeda mungkin dari tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, kalau untuk tahun ini memang tidak menggunakan kereta kencana atau kita tidak ngawal kereta kencana, akan tetapi untuk kirap duplikat bendera pusaka ini karena peringatan 17 Agustus dilaksanakan di IKN, kita intinya di Satuan Denkavkut siap mendukung untuk kegiatan dimanapun berada peringatan 17 Agustus akan kita laksanakan. Oke, ini kan keterlibatannya nggak hanya manusia, tapi ada kuda juga. Gimana cara menjaga supaya kudanya bisa tetap tenang di suasana atau cuaca yang lumayan panas ternyata jam segini, Pak? Alhamdulillah, Mas, untuk kuda-kuda kita ini memang kuda sudah terlatih. Kebetulan tugas pokoknya kita itu adalah peternakan juga ada, kemudian protokoler kita juga untuk melaksanakan. Peternakan kuda begitu lahir akan kita latih mulai dari kecil sampai dengan saat ini, sehingga kuda kita siap untuk mendukung tugas-tugas yang akan kita laksanakan. Oke, makanya chemistry-nya juga cukup dekat begitu ya, sehingga memang ketika ada tugas-tugas negara seperti ini, kedekatannya bisa terasa dan juga bisa melaksanakan karena sudah terbiasa begitu ya. Pak Dadang, terima kasih, selamat bertugas buat teman-teman juga. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak rekan-rekan Detasemen Kavaleri Berkuda. Semangat selalu, salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Dan kita akan bersama Rizky, kita kembali ke studio untuk melihat bagaimana di sana. Rizky. Baik, terima kasih Reza dan Rosa. Memang acara yang sangat spesial, momen yang sangat spesial bagi Anda warga Jakarta yang ingin menyaksikan langsung kirap bendera pusaka. Anda bisa langsung hadir ke Jakarta di Monas atau Monumen Nasional. Nantinya kirap bendera pusaka dan teks proklamasi ini dari Cawan Monas akan diarak begitu ya, menuju ke Patung Kuda yang kemudian akan berlanjut
menuju Bundaran HI, kemudian ke Semanggi, kemudian ke Patung Pancoran hingga ke Halim Perdana Kusuma. Di mana nanti di Bandara Halim Perdana Kusuma akan diterbangkan ke Bandara Ikan. Dan kita lihat bagaimana suasana di Bundaran HI, di mana salah satu titik yang juga akan menjadi tarian-tarian yang akan dihadirkan di sana. Anda bisa juga menyaksikannya, nanti bisa datang langsung begitu. Dan untuk Anda yang ada di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan, juga nanti bendera pusaka akan landing begitu ya di Bandara Sepinggan begitu, dan nantinya dari Bandara Sepinggan akan dibawa kemudian ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan sekali lagi bagi Anda pemirsa yang ingin melihat secara langsung bisa langsung datang ke Monumen Nasional. Bicara soal bendera pusaka, tentu sangat menarik karena bendera pusaka ini adalah pertama kalinya dari Cawan Monas kemudian akan diterbangkan ke IKN. Ini adalah salah satu rangkaian upacara 17 Agustus nantinya ke-79. Seperti yang kita saksikan, ini adalah Purna Paskibraka yang sudah hadir di Monas yang nantinya akan membawa bendera pusaka. Dan ini adalah kendaraan-kendaraan rantis yang sudah disiapkan yang juga akan mengawal bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju IKN begitu. Ya, ini adalah Abang None yang sudah siap dengan pakaian adat Betawinya, dan ini adalah suasana di Monas. Bagaimana kita melihat pasukan dari 3 Matra juga sudah siap di Monas, dan ini adalah pesawat-pesawat yang nantinya disiapkan di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk terbang menuju IKN. Dan kita lihat para Abang None sudah sabar menunggu momen di mana bendera pusaka dan teks proklamasi akan keluar dari Cawan Monas yang kemudian nanti akan dibawa menuju ke IKN dengan menggunakan kendaraan rantis. Baik, dan pemirsa sekali lagi, acara kirap bendera pusaka ini nantinya akan berjalan dari Monas, kemudian akan menuju ke Patung Kuda yang akan dikirap menggunakan kendaraan rantis. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.